Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dosen Dr. Muhammad Rokib MAG, dan yang saya banggakan teman-teman sekalian. Baiklah, izinkan saya di sini untuk memperkenalkan diri. Nama saya Nurul Arifin, Prodi PAI kelas 4A semester 4. Di sini saya akan menceritakan sejarah Kiai Haji Hasyim Asy'ari untuk memenuhi tugas dari Bapak Dr. Muhammad Rokib MAG selaku dosen pengampu mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam. Baiklah, langsung saja menuju ke biografi Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Sosoknya dikenal sebagai tokoh ulama, pemikir dan pejuang, serta pahlawan nasional yang menjadi salah satu tokoh besar di Indonesia pada abad ke-20. Kiai Haji Hasyim Asy'ari lahir pada Selasa Kliwon 24 Zulqa'dah 1287 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 14 Februari 1871 Masehi di Pesantren Gedang, Tambakrejo, Kabupaten Jombang. Dia merupakan anak ketiga dari 11 bersaudara, putra dari pasangan Kiai Asy'ari dan Nyai Halimah. Dari jalur ayah, nasab Kiai Haji Hasyim Asy'ari bersambung kepada Maulana Ishaq hingga Imam Ja'far Shadiq bin Muhammad Al-Baqir. Sedangkan dari jalur ibu, nasab bersambungnya pada pemimpin kerajaan Majapahit, yakni Raja Brawijaya VI Lembu Petang, yang berputra Karewek atau Jaka Tingkir. Dalam sejarah tercatat Jaka Tingkir adalah Raja Pajang pertama tahun 1568 Masehi dengan gelar Sultan Pajang atau Pangeran Adiwijaya. Kiai Haji Hasyim Asy'ari belajar di pesantren. Pengasuh pesantren Tebu Ireng Jombang, Kiai Haji Abdul Hakim Mahfuz, mengungkapkan Kiai Hasyim Asy'ari mulai berkelana untuk belajar ke sejumlah pesantren pada usia 15 tahun. Beliau pernah menjadi santri di pesantren Wonorejo Jombang, pesantren Wonokroyo Probolinggo, kemudian pesantren Langitan Tuban, dan pesantren Trenggilis Surabaya. Pada usia 15 tahun, beliau mulai meninggalkan rumah, menjadi santri dan tinggal di beberapa pesantren. Ungkap Kiai Haji Hakim Mahfuz. Merujuk pada buku Profil Pesantren Tebu Ireng, Kiai Haji Hasyim Asy'ari melanjutkan mencari ilmu ke pesantren Kademangan, Bangkalan, Madura di bawah asuhan Kiai Khalil bin Abdul Latif yang dikenal dengan Kiai Khalil Bangkalan. Kemudian pada tahun 1307 Hijriah atau tahun 1891 Masehi, Kiai Haji Hasyim Asy'ari kembali ke tanah Jawa dan belajar di pesantren Siwalan, Panji Sidoarjo di bawah bimbingan Kiai Yakub. Kiai Haji Hasyim Asy'ari memperdalam ilmu agama. Pada usia 21 tahun, Kiai Haji Hasyim Asy'ari menikah dengan Nafisah, salah seorang putri Kiai Yakub. Pernikahan itu dilangsungkan pada tahun 1892 Masehi atau tahun 1308 Hijriah. Tidak lama kemudian,
Kiai Hasyim Asy'ari bersama istri dan mertuanya berangkat ke Mekah guna menunaikan ibadah haji. Kesempatan di tanah suci juga digunakan untuk memperdalam ilmu pengetahuan. Hampir seluruh disiplin ilmu agama dipelajarinya, terutama ilmu hadis. Namun, saat berada di Mekah, istri Kiai Haji Hasyim Asy'ari meninggal dunia. Demikian pula dengan anaknya yang dilahirkan di Mekah. Sempat kembali ke tanah air, Kiai Haji Hasyim Asy'ari kembali ke Mekah pada periode kedua kembali ke Mekah. Kiai Haji Hasyim Asy'ari rajin menemui ulama-ulama besar untuk belajar dan mengambil berkah dari mereka. Karena keilmuannya yang dinilai sudah mumpuni, Kiai Haji Hasyim Asy'ari dipercaya untuk mengajar di Masjidil Haram bersama 7 ulama Indonesia lainnya, antara lain Syekh Nawawi Al-Bantani dan Syekh Ahmad Khatib Al-Minakabawi di Mekah. Kiai Haji Hasyim Asy'ari memiliki banyak murid dari berbagai negara. Beberapa muridnya antara lain Syekh Sa'dullah Al-Maimani, mufti di Bombay, India, Syekh Umar Hamdan, ahli hadis di Mekah, serta Al-Shihab Ahmad bin Abdullah, Syria. Kemudian murid dari tanah air antara lain Kiai Haji Hasyim, Kiai Haji Abdul Wahab, Hasbullah Tambak Beras Jombang, Kiai Haji Raden Asnawi Kudus, Kiai Haji Dahlan Kudus, serta Kiai Haji Bisri Samsuri Denanyar Jombang dan Kiai Haji Soleh Tayu. Kiai Haji Hasyim Asy'ari mendirikan pesantren. Pada tahun 1899, Kiai Haji Hasyim Asy'ari mendirikan pesantren Tebu Ireng. Awalnya santri berjumlah 8, lalu 3 bulan kemudian meningkat menjadi 28 santri. 2 tahun setelah mendirikan pesantren, Khadijah, istri Kiai Haji Hasyim Asy'ari meninggal dunia tanpa meninggalkan putra. Kiai Haji Hasyim Asy'ari kemudian menikah dengan Nafikoh, putri Kiai Ilyas, pengasuh pesantren Sembulan, Madiun, yang dikaruniai 10 anak pada akhir 1920-an. Nyai Nafikoh wafat. Kiai Hasyim Asy'ari kemudian menikah dengan Nyai Masruroh dan dikaruniai 4 anak. Kiai Haji Hasyim Asy'ari mendirikan Nahdlatul Ulama. Setelah mendapat masukan dari beberapa kiai pengasuh pesantren serta petunjuk gurunya Kiai Khalil bin Abdul Latif Bangkalan, Kiai Haji Hasyim Asy'ari mendirikan organisasi Nahdlatul Ulama. Organisasi Bangkitan Ulama itu secara resmi didirikan pada 16 Rajab 1344 Hijriah atau bertepatan dengan 31 Januari 1926 Masehi. Kiai Haji Hasyim Asy'ari dipercaya sebagai Rais Akbar. Menurut Kiai Haji Abdul Hakim Mahfud, pengasuh pesantren Tebu Ireng, berdirinya Nahdlatul Ulama bukan sekedar keinginan untuk membangun barisan. Nahdlatul Ulama berdiri untuk merespon situasi dunia Islam kala itu yang sedang dilanda pertentangan paham antara paham pembaharuan dengan paham bermadhab. Dalam situasi pertentangan paham yang kian meruncing, kata Kiai Haji Hakim Mahfud, Nahdlatul Ulama hadir dengan pemikiran yang lebih moderat. Cicit Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu menjelaskan pandangan Nahdlatul Ulama yang lebih moderat pada akhirnya membuat interaksi dan komunikasi dunia Islam menjadi lebih mudah
sehingga orang muslim di Indonesia, terutama orang Nahdlatul Ulama, itu kalau bertemu dengan berinteraksi dengan orang muslim di dunia bisa nyambung dibanding dengan sebelum ada NU. Baiklah, cukup sekian dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.